Halo, selamat siang. Gimana nih? Habis lombanya? Lumayan. Lumayan. Banyak nggak soalnya? 40 soal. 40 soal. Itu langsung dua-duanya? Enggak, satu-satu. Oke. Berarti udah selesai? Udah. Oke. Alhamdulillah. Tapi gimana tuh perkiraan? Yakin dengan lombanya? Hmm, Nggak tahu sih. Yakin lah ya, harus yakin dulu. Semoga dapat hasil yang terbaik. Oke, ya, kita lanjut lagi ya. Untuk hari ini, berarti pelajaran yang kedua, kita belajar tentang persamaan linear, satu variabel. Masih tentang aljabar. Sebentar. Udah kelihatan? Oke. Di persamaan linear sekarang, tujuan kita yaitu akan mengidentifikasi komponen penyusun persamaan linear itu sendiri. Yang mana dari persamaan linear itu berarti di sini ada kata linear. Linear itu artinya apa coba? Garis. Mm-mm. Lalu, karena di sini ada kata persamaan, berarti pakai simbol apa? Yang Apa ini? oh, oh, sama. Iya, kita akan menggunakan simbol sama dengan. Ini masih recall terkait kegiatan belajar di kelas 10 kalau nggak salah, atau di SMP untuk persamaan linear. Karena ini masih persamaan linear yang sederhana. Lalu nanti kita akan mencoba membuat model matematika dalam konteks sehari-hari dan tentunya dalam masalah matematika di dalam soal cerita. Jadi nanti kita akan translate soal cerita itu ke dalam model matematika. Kemudian kita akan menyelesaikan persamaan tersebut dengan prinsip keadilan atau dalam aljabar itu identik dengan timbangan. Jadi, kalau di sisi kanan dan di sisi kiri itu jumlahnya harus sama. Karena biasanya timbangan itu ingin seimbang gitu. Karena di aljabar menggunakan konsep keseimbangan. Kemudian kita akan menafsirkan solusi dari variabel yang ada dalam konteks kehidupan nyata. Nah, kita langsung aja. Nanti kita akan belajar konsepnya, akan latihan, dan juga akan mengaplikasikan beberapa tantangan terkait persamaan linear satu variabel. Coba sebelum kita lanjut, kita cek dulu pemahaman dasarnya. Berapakah nilai X dari 2X sama dengan 10? Gimana sih caranya untuk mengetahui nilai X ini? Duanya dipindah Dipindah kemana tuh? ke 10. Ke Jadi 10. per Oke, jadi X sama dengan. sama dengan 5. Oke, kalau yang ini 5-nya dipindah. dua dipindah. belas kurang 5. Oke, betul. Nah, ketika dipindah itu berarti menggunakan konsep inverse. Di mana ketika dipindah yang awalnya perkalian jadi pembagian, yang awalnya penjumlahan jadi pengurangan. Gitu. Bisa ya? Kita akan belajar terkait konsepnya dulu. Tadi sebelumnya kita udah kenal dengan variabel, koefisien, dan juga konstanta. Di sini variabel itu tetap yang X, koefisien itu yang ada di depannya, konstanta itu seperti angka 5 dan 20. Nah, ini yang tadi seperti yang Kak Bila jelasin. Di aljabar itu kita gunain prinsip keadilan atau keseimbangan seperti timbangan. Jadi agar suatu timbangan itu seimbang, maka di sisi kiri
apa yang kita lakukan di sisi kiri maupun itu dikurang, dikali, dibagi, maka harus kita lakukan juga di sisi kanan. Agar apa? Agar seimbang gitu. Jika di kiri ditambah, maka di kanan pun sama ditambah. Jika di kiri dibagi, maka di kanan pun sama dibagi seperti di yang tadi pemahaman yang awal. Sebenarnya meskipun yang tadi kita gunakan konsep inverse, sebenarnya itu tadi berapa tuh soalnya? Lupa nih. Eh, X tambah 5. Nah, di sini kan tadi X tambah 5 sama dengan 12 ya. Nah, ini meskipun tadi kita langsung menggunakan konsep inverse, sebenarnya kita juga melakukan proses keseimbangan ini dengan cara mengurangi sebelah kiri juga. Karena biar dia habis, 5 kurang 5 habis jadi sisa X. Jadi yang sebelahnya bisa kita operasikan seperti itu. Jadi meskipun yang sebelah kiri tidak terlihat kita operasikan, sebenarnya kita operasikan gitu. Nah, ini adalah langkah untuk menyelesaikan suatu persamaan linear. Jadi yang pertama kita harus kelompokkan variabel yang tadi, yang suku-sukunya sama, yang pangkatnya sama, itu harus dikelompokkan dalam satu ruas. Misalnya mau di ruas kiri dulu atau di ruas kanan. Lalu nanti kita kelompokkan juga konstanta di ruas yang lain gitu. Kemudian kita juga tadi gunakan konsep operasi inverse atau lawannya. Jika penjumlahan maka lawannya pengurangan. Jika perkalian maka lawannya pembagian seperti itu. Jadi ketika kita sudah menggunakan pengelompokan lalu kita udah gunain inverse-nya, maka dari itu kita bisa menyederhanakan sehingga variabel-variabel itu bisa kita operasikan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau seperti ini, berarti kita harus kurangkan atau tambahkan nih sebelah kirinya. Tambah. Tambah, berarti jika ditambah sebelah kiri, kanan pun sama harus kita tambah gitu. Tambah 7. Jadi dia habis, jadi tinggal 4X sama dengan 20. Maka X-nya 5. Karena apa? Karena 20 dibagi 4 gitu. Bisa ya? Masih gampang kayaknya. Nah, kalau seperti ini, kita tadi bisa gunakan konsep apa namanya? Substitusi jika nanti nilai X-nya diketahui. Jika nilai X-nya nggak diketahui, berarti kita harus cari nilai X tersebut dengan cara apa? Dengan cara pertama, kita harus pindah ruaskan atau kita lakukan apa yang di kiri dilakukan, maka di kanan pun harus dilakukan hal yang sama. Misalnya di kiri kita kurangi 5.000, maka di kanan juga sama, dikurangi 5.000. Maka nanti akan jadi 3X sama dengan 60. Jadi X-nya berapa nih? 20 Oke, ribu. jadi nanti X itu adalah harga 1 kilogram apel gitu. Bisa ya? Oke, masih gampang nih. Nah, seperti ini juga. Ini dalam konteks transportasi. Misalnya, tarif awal taksi itu 10.000. Setiap kilometer dikenakan 4.000. Pada membayar totalnya 50.000. Jadi kalau kita gunakan konsep bentuk matematika ke dalam bentuk aljabar dari soal ini, yaitu 10.000 ditambah 4.000 dikali X. X itu berarti setiap kilometernya. Kemudian 50.000 adalah uang yang dibayarkan. Jadi setiap X-nya itu nanti adalah 10. Karena jika kita operasikan itu akan menghasilkan X-nya 10. Sampai sini. Ada yang susah? Hmm. Masih gampang? Mm-mm.
Oke, kita lanjut nih. Kalau kayak gini bisa nggak? Berarti gimana nih kalau kayak gini? 8 ini pindah. Mm-mm. Jadi 33 dikurang 8. Ya, jadi A-nya nanti berapa tuh? Jadinya kan jadi 5. Oke, betul. Saya, kita coba. Nah, kalau ini ada pecahannya gimana nih? 18. Betul. Keren. Ya. Nah, kalau ini 4. X-nya 4. Eh, Betul. Kalau misalnya caranya ketika kita udah mendapatkan nilai X, biar kita yakin, kita bisa substitusikan nilai X ke sini. Kan tadi 4 nih. 4 tambah 3, 7. 7 kali 2 betul, 14 gitu. Itu untuk ngecek hasil yang kita peroleh. Nah, kalau kayak gini gimana nih, Valda? Jika ada persegi panjang, panjangnya itu X tambah 5. Lebarnya 4. Dan kelilingnya 30. Buatkan dulu dalam bentuk matematikanya seperti apa nih? hmm, Jadi, 2, dikali eh X tambah 5 mm-mm, tambah 4. oke, tambah 5, tambah 4, 2 2 X 18. sama dengan 30 ya. Nah, nanti ya dicari nilai X-nya. Coba boleh diselesaikan. 6. Oke, jika X-nya 6 di sini. 6 tambah 5 berapa? Jadi 15 ya. 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15. 15 kali 2, 30. Betul. Nah, jika kita ada soal seperti ini. Aisyah atau Falda menabung setiap minggu. Jika saldo awalnya itu 100.000 dan bertambah 20.000 per minggu. Kapan saldonya mencapai 500.000? Berarti 100.000 ditambah 20.000 per minggu. W-nya ini adalah belum diketahui. Kapan bisa mencapai 500.000? Berarti W-nya ini kita harus ketahui atau berapa minggunya itu. Jadi W-nya berapa nih? 20. Betul, 20. Gimana? Jadi 20 minggu. Nah,
Jika 3x dikurangi 6 sama dengan 12. Kemudian ada siswa yang jawab x-nya sama dengan 2. Kenapa kalau x-nya sama dengan 2 itu salah? Karena apa? Enggak ditambah. Kenapa? 6 tambah 12. Belum ditambah. Oke, berarti seharusnya x-nya adalah sama dengan berapa? 6 ya? Hmm. Biar menghasilkan 12. Karena kalau x-nya 2, ini nggak akan dapat 12. 3 kali 2, 6. 6 kurangi 6, udah 0 gitu. Bisa ya sampai sini? Susah nggak kira-kira? Belum sih, Kak. Belum. Oke. Nah, coba boleh kerja ini. Nanti ditulis x-nya. Jawabannya di sini. Oke, iya, satu lagi. Oke, betul. Sudah paham berarti untuk mensubstitusikan. Ini udah betul nih ketika disubstitusikan. Udah disubstitusikan belum? Udah yakin jawabannya? Mm-mm. Oke. Yang pertama 8 tambah 12 betul 30. 60 betul. Kemudian 13 betul. 55 ini karena dikali ya. Oke, betul. Susah nggak jadinya? Hmm. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau salahnya soal cerita seperti ini bisa nggak? Kalau ada yang bingung boleh tanya ya. Jangan malu. Bisa? Nomor satu?
Bentuk matematikanya gimana nih? Bentuk matematik. Ini sebuah angka dikali 2 tambah 10 hasilnya 32. Betul. Tadi angkanya berapa? 11 ya? Oke. Ini juga pakai caranya ya. 7, 8, 9, dan 10. Pakai prosesnya. Jadi sama. Bisa nggak? Kalau mau dikebawahin itu diklik shift sama enter barengan. Ketikannya. Oke. Betul. Selanjutnya nomor 8. Berarti kalau yang nomor 8 itu pakai rumus Tuh. 2 kali TP tambah L. Iya. Itu persegi. Oh, Bukan persegi panjang. Kalau persegi rumusnya apa? Kelilingnya. 4 kali sisi. Betul. 4 kali sisi. Berarti 4 dikali sisinya ada tuh di sana. Berarti sekarang Valda tuh di Bogor ya? Ya, Hujan nggak di sana? tadi pagi hujan, tapi sekarang udah nggak. Soalnya Bogor biasanya kota hujan. Hujannya suka. Takut banget di sana ya. Hmm, Eh, Kak Bila bantu pindahin aja. Biar kelihatan. Hmm. Lanjutnya, nomor 9. nomor 9 tuh dibikin. Ya, dibikin persamaan kayak nomor 1. Kalau bingung, nggak apa-apa, boleh tanya.
Bisa? Eh, oh, apa hapus? Nah, Hmm. coba dicek lagi nomor 9. Hmm. Aisyah membeli 5 buku yang sama dengan total harga 100.000 itu setelah diskon. Hmm. Berarti kalau sebelum diskon harganya berapa? Sebelum diskon. Hmm? 100.000 itu adalah setelah didiskon 20.000. Hmm. 120. Oh, jadi setelah diskon itu 120. Berarti 120 per berapa? Per 5x. Nah, iya, Hmm. per 5. Jadi berapa tuh untuk satu buku atau satu X-nya? 24.000. Bu, oke. 24.000. Ya, jadi satu buku itu harganya 24.000 ketika dia membeli 5 buku. Totalnya 120.000, tapi karena didiskon 20.000, jadi dia bayar 100.000. Sampai sini. Bisa? Oke. Kita lanjut nih. Nah, kalau kayak gini berarti harus dikelompokkan kalau ada sesuatu yang sejenis. Nomor 11 disederhanakan. Biar ketemu nilai X-nya. 12 dicari nilai A-nya. 13 cari nilai X. 14 cari X juga. Dan 15 cari nilai Z. Ini juga nggak pakai caranya tuh langsung jawabannya aja. Oke caranya. Boleh caranya sambil diucapkan juga biar pada nggak ngetik banyak. Hmm. X. 2x-nya dipindah. Jadinya 4x Hmm, dikurang 2x. betul. 10-nya dipindah ke kanan. Jadi 20 dikurang 10. Ah, Terus dikurang 2x sama dengan 10. betul. X-nya sama dengan 5. Betul. Jadi X-nya sama dengan 5 ya. Hmm. 5.
Ini 5. Good job. Oke. Nomor 12. Limanya dikaliin kedua sama ke satu. Jadinya 10A Mm, dikurang 5 sama dengan 25. ya, Terus limanya dipindah, jadinya ditambah 25 tambah 5, 30. Terus betul. 10A sama dengan 25. 10A Terus sama dengan 25 atau sama dengan tiga sama puluh? dengan 30. Oke. Terus Mm, eh, apa 10-nya dipindah jadinya 30 per 10. Jadinya hasilnya 3. Oke, jadi A-nya sama dengan 3. Oke, kemudian yang 13. Tiganya dipindah jadinya 10 dikurang 3 Mm-mm. jadinya 7. 1/2 X sama dengan 7. Terus 2-nya pindah jadi kali. Iya, 7 kali 2 14. iya, jadi Jadi X-nya 14. oke, betul. Nomor 14. Berarti 30X sama 30X dikurang X sama dengan 30. 30X dikurang Eh, X. Selisih. 3X. Oke, 3X dikurang X sama dengan 30. oke, betul. Lalu? Terus kan jadi kan ditambah. Eh, Hmm, kurang berarti jadinya 2X sama jadi, dengan 30. mm-mm. Habis itu 2-nya dipindah. Iya, 15. betul. Jadi X-nya 15. Yang terakhir. 4-nya dipindah. Mm-mm. Jadinya em, min 4. Tapi kalau min 4. Jadi 7 dikurang 4. 3 Z Ya, sama dengan 12 ditambah 3 15. iya. Jadi, Jadi 3Z sama dengan eh, 15. mm-mm. Terus 3-nya dipindah jadinya 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke, betul. Susah nggak? Nggak? Oke, aman ya. Keren nih. Recall materi SMP-nya. Nah, sekarang Pada boleh buka lagi platform Agonova yang kedua. Sambil share screen, kalau boleh. Nah, gitu. Bisa dibuka nggak? Udah? Bisa. Dah. Udah selesai? Coba. Yang nomor 2 kan Kak? Iya, betul. Nomor 2. Udah di checklist. Nah, belum diisi nih. Boleh diisi dulu kayak tadi. Oke, bentar nih. Kita main game lagi. Biar nggak tegang. Apalagi habis lomba. Tunggu.
Udah ada linknya. Oke. Nah, klik start. Itu nanti jawabannya dipilih yang sesuai. Kalau misalnya sesuai berarti kataknya nggak akan tenggelam. Kalau jawabannya salah berarti kataknya tenggelam. Di sana ada waktunya tuh. Hmm. Oke. Wih, keren nih. Akhirnya sudah sampai. Bentar lagi tuh. Oke, Kak Bila masih ada satu lagi nih. Ih, jadi Tenggelam. Wih, udah sampai juga. Sebentar ya. Nah, nih masih ada nih satu lagi untuk persamaan linear. Cing cing. Sudah ada kuisnya di chat? hmm, ada. Oke. Nah, habis itu berarti nanti kita selesai. Itu lumayan. Nggak banyak kok soalnya. Sedikit. Boleh dimainin. Cepet tuh. Yuk, dihitung dulu.
Hati-hati ada negatif 2 ya. Oke, satu lagi nih. Oke, keren. Wih, berarti udah paham nih sama persamaan linear satu variabel dan materi yang tadi. Oke, berarti hari ini kita selesai. Kabila izin stop share dulu. Gimana nih untuk hari ini? Seru nggak? Hmm, Perlu Seru. Oke. Oh iya, Valda di sekolah pakai buku paket nggak? dipakai. Pakai. Bukunya dari apa tuh? Kalau boleh ini nanti Valda boleh kirim ke nomor WhatsApp Kabila yang ada di Bunda. Kirimin ininya apa namanya? Perbabnya. Jadi nanti untuk kegiatan belajarnya, Kabila akan satuin kegiatan di diagnostik sama kegiatan di sekolahnya Valda juga itu biar materinya nggak jauh beda. Boleh? Oke. Di sekolah lagi belajar apa tuh sekarang? Lagi belajar statistika regresi. Oh, oke. Berarti eksponen udah lewat ya di kelas 10. Kenapa? Eksponen udah lewat ya di kelas 10. Yes. Oke, Udah. berarti kalau peluang udah di statistika. Hmm, ya udah Aduh. sih baru mulai juga sebenarnya Kak. Jadi, ya, Oh, oke. Berarti belum nyampe limit. belum. Belum. Oke. Kalau gitu nanti boleh dikirimkan beberapa materinya yang di buku paketnya. Berarti di sekolah ngikutin buku paket juga? Atau beda lagi gurunya? Atau gimana? Ngikutin buku paket. Oke. Berarti Valda sekolahnya boarding school? Iya. Oh, iya. Oke, berarti ada kegiatan lain nggak selain les nih di hari Minggu? Selain tadi lomba sama les? Mungkin nanti mau jalan atau enggak di rumah aja. Oke. Oke, sebentar. Oh iya. Kalau Valda, kalau boleh tahu nih, tahu Algonova dari mana nih? Bunda sih yang ngasih tahu. Oh, Bunda yang kasih tahu. Oke. Oh iya. Ini nih Valda. Kak Bila mau share screen dulu untuk sebentar. Mana ya? Platform Algonova. Sebentar ya. Valda. Nah, ini. Nah, di platform Algonova Valda kan seperti ini ya. Ada tulisannya Metutoring. Jadi, di sini tuh ada saldo. Kalau Valda main game, main Roblox. Nah, tentunya di sini di Algonova saldonya itu bisa kita gunakan untuk menukar ke Robux gitu. Ke Robux ada 200 Robux, 100 Robux, atau 500 Robux. Ini saldonya kita dapatkan ketika kita kelas. Ketika kita jadi aktif di kelas, lalu tepat waktu, kemudian fokus. Kemudian kalau misalnya Valda ikut lomba atau kompetisi kompetisi di luar Algonova atau di dalam Algonova itu dapat sebanyak 35 koin. Tapi kalau misalnya Valda menang dalam kompetisi misalnya nasional atau internasional, juara satu, dua, atau tiga itu koinnya satu kali menang sekitar ratusan gitu. Kalau nggak salah juara satu itu 300 koin. Jadi tuh kalau misalnya nanti Valda udah ada nih pengumumannya.
Nanti boleh kasih tahu Kabila, Kabila, Valda, em, Alhamdulillah juara gitu yang lomba tadi. Semoga ya. Jadi doa. Oke, nanti boleh bilang ya ke Kabila nanti kita apa namanya kasih koin gitu. Kemudian ini juga di platform kalau misalnya pada lagi bosan bisa main game nih. Ada di sini di The Hall of Fame. Di sana banyak game. Gamenya juga yang dibuat sama anak-anak yang ada di Algonova. Ada anak umur 5 sampai 17 tahun. Ini yang buat gamenya beda-beda. Ada anak-anak, ada yang udah besar gitu. Makanya gamenya random tuh, ada yang gambar aja, ada yang emang berupa game ini Scratch, atau ada yang Roblox juga. Di sini gamenya bisa kita mainin, cuman minusnya kalau em, jaringannya sedikit terhambat, nanti untuk ke gamenya agak loading gitu. Kemudian di sini juga ada avatar. Misalnya Hmm. kan kalau misalnya belum diapa-apain ini masih kosongan nih punyanya Valda. Nanti kalau misalnya Valda mau buat avatarnya biar lebih menarik, biar kelasnya mungkin semangat, biar pas lihat avatarnya itu boleh diklik pengaturan avatarnya. Nanti Valda akan dapat hadiah di beberapa di bawahnya misalnya ada tulisan klaim hadiah. Nanti diklaim nanti dapat beberapa item untuk kita pakai gitu. Ada kepalanya, ada bajunya, ada lain sebagainya. Ada juga aksesorisnya itu bisa kita pakai. Kemudian ini ada teman-teman sekelas. Teman-teman sekelas ini adalah teman-teman yang sekelas sama kita. Nah, kalau Miss biasanya ini murid-muridnya Miss. Di sini kalau Valda mana ya? Bentar. Ini sebentar. Mana ya? Aisyah ya? Nama depannya tuh nggak ada ya? Nah, ini teman segrup. Nah, ini kita bisa berteman di sini, gitu. Jadi kalau kita banyak teman nanti lebih banyak juga ini apa namanya? Item yang bisa kita dapatkan untuk avatar. Bentar kita kembali dulu. Nah, di platformnya Valda itu nanti ada home di sini. Sebenarnya ini bisa kalau misalnya Miss taruh link Zoom bisa langsung diklik pergi ke kursus online. Jadi nggak usah buka WhatsApp. Jadi langsung buka platform nanti langsung masuk ke Zoom. Bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk biasa kita buka pelajaran itu di kursus. Diklik per apa namanya? Per bubble-nya. Bubble ini menunjukkan berarti kita pertemuan satu berarti materi yang pelajaran satu gitu. Kalau yang kedua berarti pertemuan yang kedua. Pertemuan ketiga berarti kita ketemu lagi di 25 Januari gitu. Oh ya, untuk pertemuan yang selanjutnya nanti kita langsung 2 jam atau gimana? Hmm, kayaknya, hmm, kenapa ya? Kayaknya kalau langsung 2 jam susah deh kak, soalnya perizinannya juga agak lama. Mm-mm, oke. Berarti nanti konfirmasi lagi ya untuk perubahan jadwalnya karena takutnya nanti Pada pengen di jadwal yang jam berapa gitu takutnya. Kabila juga ada jam ngajar, jadi nanti agak kesulitan untuk kita ubah jadwalnya. Jadi secepatnya ya nanti kasih tahu untuk jadwalnya mau di jam berapa. Atau mau di beda hari juga nggak apa-apa. Biasanya free-nya hari apa dan jam berapa tuh? Jadi soalnya Paling kalau Sabtu Minggu sih. Sabtu Minggu, soalnya biasanya kalau 2 jam takutnya mumet juga nih. Langsung 2 jam gitu, langsung. Valda maunya 1 jam 1 hari atau gimana? 1 jam 1 jam 1 hari aja kak. Oke, berarti mau di hari apa aja?
Sabtu Minggu sih. Sabtu Minggu. Berarti kalau untuk di hari Minggu mau di jam 9 atau jam 10? Hmm, Nanti nyesuaiin sama jadwal sekolah, Kak. Oh, oke. Berarti nanti disesuaikan lagi ya. Nanti kabarin ya. Mm-mm. Oke, berarti kalau gitu untuk jadwalnya dikabarin lagi nanti biar bisa kita ubah. Nanti berarti kalau diubah itu untuk keberlanjutan ya. Mm-mm. Oke. Soalnya kalau langsung 2 jam, karena adanya di sana juga takutnya susah juga kan ya izinnya. Apalagi lama. Oke, nanti boleh dikabarin lagi Kak Bila di WhatsApp. Nanti kita koordinasi sama Bunda, sama Valda juga untuk jam lesnya. Nanti kalau udah dapet jadwal Valda, Kak Bila juga akan kasih jadwal Kak Bila yang free. Jadi nanti Valda bisa pilih jadwalnya. Oke? Oke. Kalau gitu kegiatan hari ini kita selesai. Sebelum kita tutup, Valda masih ingat nggak kita hari ini belajar apa aja? Belajar sistem persamaan linear. Mm-mm. Di sana kita belajar apa tuh di sistem persamaan linear satu variabel? Nyari X. Nyari X atau cari variabel. Mm. Kemudian ada apa lagi? Ada soal cerita yang kita ubah jadi apa? Jadi itu bentuk matematika. Iya, ada soal cerita yang kita ubah jadi bentuk matematika. Dan tentunya tadi juga kita belajar lewat game. Valda lebih suka belajar ditulis atau lebih suka lewat game? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Oke, berarti nanti di selanjutnya juga kita tetap main game ya, biar nggak tegang. Oke, hari ini kita selesai. Sebelum kita tutup, kita foto lagi ya. Kabila izin foto. Satu, dua, tiga. Oke. Nanti Valda, Kabila akan kasih link rekaman untuk hari ini. Jadi Valda kalau misalnya lupa boleh ditonton lagi ya. Oke. Kabila izin tutup ya. Bye-bye. Kasih, Kak. Ya, makasih juga. Selamat siang.